adik-adik, selamat pagi. Hari ini kakak senang sekali karena dapat kembali menyapa adik-adik secara online. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu online. Adik-adik tungguin ya, hari ini ada berita yang sangat penting. Adik-adik jangan mau ketinggalan ya. Sekarang kita akan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan bernyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih adik-adik untuk pujiannya. Sebelum kita memulai sekolah minggu online, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita akan angkat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat dikumpulkan bersama-sama secara online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau juga yang memberi hati kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan damai yang begitu besar ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kami pengertian yang baik dan benar tentang firman-Mu. Engkau juga memberkati kami yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersebut dapat kami dengarkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca ayat hafalan pada pagi hari ini. Hari ini ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 20. 1 Korintus 12 ayat 20. Yuk adik-adik, kita akan buka kitab kita akan membaca dari 1 Korintus 12 ayat 20. 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Yuk kita ulangi bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Yuk kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Melani. Silakan kakak. Halo adik-adik, perkenalkan, nama aku Felen Kalevina. Kalian bisa panggil aku Kak Feli. Nanti aku bakal nemenin kalian sampai 1 tahun ke depan. Sampai bertemu di kelas sekolah minggu berikutnya ya. Terima kasih kakak. Hai adik-adik. Sebelum kita membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kami saat ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengikutinya dengan baik, duduk dengan tenang, dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang disampaikan dan berani untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk diambil Alkitabnya.
Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari Minggu ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan 27. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan 27. Seperti biasa, kita akan membacanya secara bergantian ya adik-adik. Mari kita mulai membacanya. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan 27. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Itulah pembacaan Alkitab untuk hari Minggu ini adik-adik. Adik-adik pernah main Lego? Mungkin malah ada yang punya. Kalau misalkan bentuk dan warnanya sama, kira-kira masih seru nggak ya dimainin? Justru karena bentuknya yang berbeda-beda, warnanya juga beda-beda warna-warni, itulah yang membuat permainan Lego jadi seru waktu menyusunnya. Sama seperti itu tujuan Allah memberikan kepada kita kemampuan yang berbeda-beda. Tapi kayaknya gereja di Korintus salah paham deh. Mereka kira kemampuan yang diberikan Allah supaya seseorang itu menjadi penting. Tapi bukan gitu konsepnya. Kemampuan itu diberikan Allah berbeda-beda tiap orang supaya saling menolong, melengkapi, dan juga saling menghargai. Jadi semuanya sama penting. Jadi nggak bisa sombong deh. Paulus pakai contoh yang gampang dimengerti adik-adik. Bentuk dan fungsi mata, hidung, mulut, telinga, beda-beda, tapi semuanya penting. Terus kalau jantung, paru-paru, usus, ginjal, ya memang nggak kelihatan. Tapi kalau ada yang nggak berfungsi sebagaimana mestinya, semua badan jadi sakit adik-adik. Sepenting itu. Paulus mengatakan ini supaya gereja di Korintus saling menghargai dan saling menolong. Gak ada yang merasa penting atau ingin dianggap penting. Kalau semua orang saling menghargai dan menolong, indah banget tuh. Pas seperti ayat hafalan kita hari ini. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Pernah sakit gigi nggak? Giginya yang sakit, tapi rasanya tuh semua badan jadi sakit. Sampai kepikiran, perasaan. Demikian juga yang terjadi di gereja, masyarakat, sekolah, atau bahkan di keluarga. Kita diberi Allah kemampuan yang tidak sama supaya bisa saling melengkapi. Kalau begitu, ada yang lebih penting dari yang lain? Ya nggak ada lah. Kita coba ya. Presiden, dokter, polisi, memang penting. Tapi perawat, petugas kebersihan, security juga penting. Ada lagi nih, kalau semua anak di kelas kalian jago matematika, pas bahasa Inggris, siapa yang bantuin supaya bisa ngerti? Kalau semua anak jago olahraga, terus nanti yang bantuin pada saat pelajaran kesenian, siapa ya?
Allah memberi kita kemampuan yang berbeda supaya kita tahu bahwa orang lain itu juga penting. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Perbedaan itu bukan untuk menjadi kita berkelompok-kelompok. Justru bikin saling tolong-menolong. Yuk, setelah ini kita lakukan firman Tuhan yang baru kita dengar ya adik-adik. Bisa kan? Pasti bisa. Tuhan Yesus yang menolong. When I'm on the rails. Terima kasih kakak. Adik-adik, dari cerita hari ini, kamu, aku jadi tahu deh. Tuhan memberikan kita kemampuan yang berbeda supaya kita saling membantu, supaya kita saling menolong. Makanya tantangan aktivitas kamu hari ini adalah kamu akan menghubungkan gambar-gambar ini ke jawaban yang benar sesuai dengan instruksi. Kalau nggak ada mereka, apa yang akan terjadi? Dipasangin ke jawaban yang benar ya. Sekaligus kamu ingat, waktu kita punya peran yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kelebihan yang berbeda dari orang lain, bukan berarti kita lebih penting, tapi kita semua sama-sama penting, sama-sama saling memerlukan, sama-sama bisa saling menolong. Kamu juga menolong Kak Grace dan kakak-kakak untuk mengirim foto ibadahmu hari ini, supaya kita tahu siapa sih yang rajin ikut ibadah. Kakak tunggu ya. Sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Terima kasih Kak Grace untuk aktivitasnya. Adik-adik, kamu telah selesai belum mengerjakan aktivitasnya? Kakak yakin kamu pasti bisa karena Bu Grace telah memberikan panduannya. Hari ini kita boleh belajar bahwa perbedaan tidak membuat kita berkelompok-kelompok, tetapi membuat kita saling menolong. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa adik-adik, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kamu dapat meminta tolong mama, papa, atau saudara kamu untuk mentransferkannya ke rekening yang ada di layar ini. Atau kamu bisa memasukkannya juga ke dalam sebuah amplop dan jangan lupa ditulis persembahan Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah yang akan dikumpulkan ketika kita secara normal sudah beribadah di gereja. Sekarang untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Wah, waktu cepat sekali berlalu ya adik-adik. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita akan lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada pagi hari ini kami boleh berdiam untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Dan kami boleh belajar sedikit dari firman itu. Perbedaan yang ada tidak membuat kami untuk berkelompok-kelompok, namun membuat kami menjadi saling menolong. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau juga memberkati teman-teman kami yang pada pagi hari ini tidak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Biarlah mereka dapat belajar dimanapun mereka berada dan boleh tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ibadah sekolah minggu online telah usai adik-adik. Kita akan berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah!